mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir sehat-sehat semua. Terima kasih juga udah meluangkan waktu di tengah-tengah liburan justru hadir bersama kami di sini. Dan khusus terima kasih untuk Scripture Union yang menyediakan platform untuk diskusi kita malam hari ini. Topik yang disediakan untuk kita diskusikan adalah AI dan kaitannya dengan gereja ya. Ini gambar yang dihasilkan oleh AI pakai OpenArt.ai. Jadi kalau disuruh gambar AI and the Church, ini nih gambar yang dihasilkan salah satunya ya. Entah kenapa AI itu divisualisasi sebagai robot ya. Mungkin memancarkan kecerdasan lalu dengan latar belakang gereja. Jadi plan kita malam hari ini ya adalah kita akan berusaha melihat beberapa aplikasi ya, sehingga kita bisa menghayati seberapa dalam sebenarnya AI itu sudah berkelindan di dalam kehidupan kita sehari-hari bahkan. Lalu kita juga akan berusaha merasakan ya, walaupun AI itu powerful ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa melihat juga ya seberapa powerful itu AI, tetapi juga secara bersamaan limitasinya. Ya, sehingga kalau kita memikirkan bagaimana memakainya untuk pelayanan gereja dan bagaimana peran gereja ya di tengah-tengah revolusi AI ini, mudah-mudahan kita lebih ada kejelasan ya. Jadi pelan-pelan nanti kita lihat aplikasi, lalu kita lihat dilema dan tantangannya, terus terakhir mudah-mudahan kita bisa ada diskusi yang hangat ya tentang peran gereja di tengah-tengah dunia AI. Nah, ini kita langsung masuk ke salah satu aplikasinya ya. Ini dari OpenArt.ai. Ini adalah platform tempat bisa menggambar ya. Lalu kalau kita suruh platformnya itu menggambar, yang sekarang ini gambarnya adalah Paul debating Peter. Ya, ini sebenarnya menggemakan dari kitab Galatia ketika Paulus dan Petrus itu berdebat ya di Galatia 2 ya. Tadinya saya cuma pasang promnya Paul debating Peter, tapi OpenArt.ai ini bisa ada pilihan ya melebarkan promnya itu menjadi sangat detail begini ya, pakai ancient Roman arsitektur, intense facial expressions, flowing robes, jubah yang menggelora begitu ya, high quality dramatic lighting, terus kita dapat gambar semacam ini ya hanya dalam hitungan di bawah 1 menit ya, beberapa puluh detik, mungkin 20-30 detik begitu ya. Jadi jauh lebih cepat daripada penggambar tradisional. Kenapa sih tapi enak gitu Iya. Nah, buat Bapak Ibu yang nggak bisa gambar seperti saya ya, mungkin akan dengan sangat cepat mengagumi ya gambar yang semacam ini. Oh gila, ini cepet banget, di bawah 1 menit ya gambar semacam ini. Nah, tapi ya kalau Bapak Ibu yang penikmat gambar-gambar gereja ya, atau ikonografi ya, atau lukisan-lukisan tentang sejarah gereja ya, Bapak Ibu akan kesulitan membedakan kalau ditanya yang mana yang Paulus dan yang mana yang Petrus. Begitu ya, karena kalau Bapak Ibu mencermati ya, penggambaran-penggambaran tentang Paulus, biasanya Paulus itu agak botak. Karena ada kitab apokrifa yang menggambarkan Paulus itu agak botak kepalanya ya, terus hidungnya itu agak bengkok ya, sehingga kalau Bapak Ibu lihat gambar-gambar gereja ya tentang Paulus, biasanya ada ciri-ciri khas itu ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat lukisan-lukisan di gereja abad pertengahan, mungkin Petrus itu digambarkan memegang kunci dan sebagainya begitu ya. Jadi ada ciri khas itu yang AI itu somehow miss ya, ciri khas utama untuk membedakan Paulus dan Petrus ya. Jadi dengan contoh ini Bapak Ibu langsung melihat ya, AI sangat powerful, tetapi detil-detil yang sangat spesifik mungkin miss dengan cepat ya. Contoh aplikasi ini misalnya kalau Bapak Ibu ingin memakai AI untuk ilustrasi tema-tema gereja atau pelayanan dan sebagainya. Nah, ini saya coba sesuatu yang lain ya. Judulnya David and Bathsheba gitu ya. Tapi promnya saya berusaha minta David and Bathsheba in the style of Van Gogh. Buat Bapak Ibu yang paham lukisan ya, Van Gogh pelukis yang khusus dengan gaya impresionis ya. Lalu apakah AI sanggup yang menangkap? Tampaknya iya ya. Dan ini juga lukisan yang dengan sangat cepat ya, di bawah 1 menit juga dilukiskan oleh AI ya. Dan OpenArt.ai itu memberikan 2 alternatif ya. Ini salah satu yang saya ambil ya. Bapak Ibu mungkin membayangkan kalau disuruh melukis Daud dan Bathsheba, melukisnya wanita sedang mandi ya, ada laki-laki yang mengintip ya. Tapi ini ada isu sensualitas juga yang sebenarnya muncul ya. Kalau Bapak Ibu tahu lukisan Van Gogh kan gambar kepala lalu Starry Night itu ya,
langit berbintang di belakang gitu ya. Tapi mungkin laki-lakinya nggak telanjang dada kayak gini ya. Jadi ada sensualitas yang dikemukakan juga oleh lukisan ini. Somehow David and Bathsheba itu menangkap ya kata-kata itu, AI-nya menangkap ada isu sensualitas di situ ya. Cuman gambar yang disajikan di tafsir itu jadi kayak gini. Ada biasanya OpenArt.ai membuat dua alternatif ya. Saya pilih yang kurang vulgar ya. Ada yang lebih vulgar, wanitanya kayak pakai tank top gitu ya. Tapi saya pilih yang ini aja untuk disajikan untuk Bapak Ibu lihat ya. Jadi kembali ya, AI itu sangat powerful, bisa menampilkan ilustrasi yang bisa dibilang kreatif ya, dengan sangat cepat ya, di bawah 1 menit ya, menampilkan ide-ide tertentu juga yang terkait Daud dan Bathsheba ya. Tetapi mungkin Bapak Ibu juga kecewa ya melihat ada detil-detil tertentu yang Bapak Ibu inginkan sebenarnya di ilustrasi semacam ini tidak muncul begitu ya. Jadi itu kelemahan-kelemahannya AI ya, di detil-detil dia payah, tapi dibanding dengan kebanyakan penggambar atau ilustrator dia hebat sekali dan sangat cepat ya. Nah ini bagaimana kalau AI-nya kita paksa menggambar sesuatu yang di pop culture ya, lalu promptnya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi untuk generative AI bahasa itu nggak ada masalah ya. Karena mereka menelan data begitu banyak ya, sehingga berbagai bahasa mereka bisa dengan cukup baik menavigasi ya. Promptnya untuk gambar yang ini adalah James Bond naik becak ke pasar Tanah Abang. Ya, kalau artis tradisional disuruh menggambar mungkin akan kerepotan ya, mungkin makan lebih dari 10 menit ya, atau setengah jam ya. Kalau saya mungkin berjam-jam nggak selesai begitu ya. Tapi ini dengan sangat cepat ya, ambil wajah yang cukup mirip ya sama Daniel Craig ya, James Bond terakhir. Lalu dengan potongan taksido yang biasanya dipakai juga James Bond begitu ya. Jadi dengan sangat cepat AI-nya menangkap ya konteks James Bond itu punya makna tertentu ya. Nah, yang dia kesulitan ya adalah detil soal beca ini. Ya becanya kayak apa dia agak repot, dia gambar sepeda aja ya. Background Tanah Abangnya masih lumayan ya. Itu mungkin mirip Thailand, mirip Filipina, mirip Vietnam, mirip Indonesia ya. Tapi kalau dibilang Tanah Abang ya sudahlah ya, tergantung ini Tanah Abang tahun berapa gitu ya. Jadi buat kebanyakan penikmat gambar yang begitu aja ini cukup menakjubkan ya, AI sanggup menafsir seperti itu ya, yang kebanyakan ilustrator mungkin kesulitan, tapi di detil tertentu mengecewakan ya, terutama beca itu jadi salah begitu ya. Mungkin kalau ditulis rickshaw mungkin dia lebih tepat ya, tapi rickshaw kan juga bukan beca ya, itu yang lebih cenderung ditarik orang di depan ya. Jadi di detil-detil tertentu itu kalau Bapak Ibu menuntut satu ketepatan detil ya, AI seringkali mengecewakan. Ya, jadi ini juga semacam sensitivitas yang penting ya bermain dengan AI. AI lebih pintar dari kebanyakan orang rata-rata yang di luar bidang ekspertisnya, lebih pintar dari kebanyakan mahasiswa ya, lebih cepat juga ya dan jauh lebih cepat ya. Tapi dibanding expert dia agak payah dan agak membosankan begitu ya. Nah ini kalau saya minta berbagai gambar ya yang memaksa Nih, AI AI bisa begini nih, bisa memanipulatif semuanya. sampai ke batas-batas limitasinya ya. Yang sebelah kiri judulnya Jokowi Boxing with Donald Trump. Ya, Bapak Ibu lihat wajah Jokowi ya, mungkin lebih kurus dan krempeng daripada yang sesungguhnya ya. Jokowi yang sekarang agak keren gitu ya, karena udah jadi presiden 2 periode. Donald Trump mirip ya, mungkin lebih banyak ya referensi ininya ya di dunia ya. Tapi Bapak Ibu lihat juga ada detil-detil yang mungkin agak mengecewakan ya. Donald Trump tangan sebelahnya salah ya, nggak pakai sarung tinju ya. Terus kelihatan lebih kecil ya dari tangannya Jokowi, mungkin juga salah ya. Donald Trump lebih gemuk ya, basically gitu ya. Jadi ada detil-detil yang selalu mengecewakan gitu ya. Terus kalau saya tulis sesuatu yang dari segi bahasa ambigu ya dan menyusahkan ya, misalnya swimming bus. Karena kan ada flying car yang di sebelah kanan ini ya, kayaknya kalau flying car interpretasinya pokoknya dikasih mobil-mobilan terus ada semacam sayap-sayapan terus udah jadi flying car gitu ya, which is agak menakjubkan gitu ya, seperti karya-karya AI yang sebelumnya. Terus kalau kita tulis swimming bus dia gambar apa gitu ya, kan masalahnya gitu ya, apakah dia gambar tank amfibi ya, dia gambar bus dikasih tulisan swimming bus ya. Terus bus yang tipikal sekali ini bus Amerika, bus sekolahan warna kuning ya. Terus dikasih gambar di kolam renang ya, karena mungkin swimming pool itu kata berikutnya yang mirip ya. Terus ada orang berenangnya.
Nah, tapi kembali ada detil yang mengecewakan. Bapak Ibu lihat orang berenangnya bertangan 3 ya. Ya, apakah tidak boleh orang bertangan 3? Ya, boleh aja ya, tapi ini semacam apa? Kalau Bapak Ibu lihat anomali semacam ini, Bapak Ibu akan dengan cepat mengenali ini tuh AI gitu ya. Jadi kembali ya, AI sangat cepat, sangat menakjubkan ya, kreativitasnya ya. Even bereaksi ya terhadap kata-kata yang buat seorang artis manusia aja sulit ya. Mereka tetap aja menampilkan karyanya dengan penuh keyakinan gitu ya, tapi detil-detilnya sering mengecewakan. Nah, boleh nggak pakai AI untuk khotbah ya? Itu di dalam berbagai diskusi dengan teman-teman ya dan komunitas Kristen sering pertanyaannya jadi itu gitu ya. Boleh nggak pakai AI untuk khotbah? Ya boleh-boleh aja ya. Tapi kalau Bapak Ibu udah lihat ya tadi beberapa problemnya yang tipikal ya. AI itu jago, cepat, menakjubkan dibanding rata-rata ya. Tapi di detil-detil tertentu sangat mengecewakan ya. Sehingga kiatnya memakai AI misalnya untuk bikin khotbah ya adalah memakai AI kali untuk teman ngobrol dibanding misalnya secara langsung bilang ya misalnya ke AI tuliskan khotbah 10 halaman tentang Yesus dan Pilatus gitu misalnya. Nanti khotbahnya jelek banget. Ya. Dan apa di banyak detil sangat mengecewakan gitu ya karena dia salah gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pakai untuk teman ngobrol ya misalnya ya untuk yang apa rata-rata mahasiswa teologi ya yang udah baca kitab Yohanes terus tiba-tiba berpikir ya kenapa ya Pilatus itu sikapnya ambivalen ya dan kenapa ya Pilatus itu kok lebih baik ya dari gambaran petinggi Yahudi ya yang digambarkan oleh Yohanes. Nah, terus tanya dengan sangat spesifik ya mengapa Yohanes menampilkan tokoh Pilatus dalam sikap yang ambivalen dan lebih baik dibanding para petinggi agama Yahudi ya. Misalnya di dalam satu persekutuan dosennya di UPH, kita bahas kitab Yohanes ini, terus ada dosen yang tanya, jadi Pilatus itu orang baik ya? Gitu ya. Nah, terus kita lempar ke AI. AI itu memberikan pilihan-pilihannya dengan sangat cepat ini, di bawah 5 detik ini ya. Oh, ada konteks teologis misalnya. Kontras antara keputusan Pilatus, Pilatus pragmatis. Lalu ada kebenaran dan keteguhan yang diwakili oleh Yesus. Terus mungkin ada aspek ironi ya. Yohanes mau menampilkan ironi misalnya karena secara apa Pilatus tuh pemimpin pejabat Romawi ya adalah sekuler begitu ya. Tapi justru ditampilkan lebih baik dibandingkan para pemimpin agama Yahudi yang harusnya spiritual. Jadi ini udah ide-ide khotbah tertentu nih yang bisa digali. Ya jadi kalau ChatGPT itu dipojokin ya untuk sesuatu yang cukup sulit, kadang-kadang beberapa pilihan yang dia tampilkan interesting ya. Yang ketiga konteks historis misalnya ya. Mungkin Yohanes ingin menegaskan bahwa kesalahan dalam penyaliban Yesus tidak semata-mata disebabkan oleh Pilatus, tetapi kegagalan dan kejahatan para pemimpin agama Yahudi itu. Nah, jadi salah satu topik yang bisa dibahas ya, bahas Yohanes, kitab Yohanes tentang Pilatus dan Yesus adalah mengkritisi gereja ya, bahwa gereja di dunia modern ini dan bergelimang AI sebenarnya dipenuhi persoalan-persoalan dan kejahatan sama seperti komunitas spiritual waktu zaman Yohanes ya. Tapi bagaimana kita mencermatinya yang mengkritisinya, jangan-jangan kitab Yohanes itu memberikan kita panduan-panduan gitu. Nah, tiba-tiba ya khotbah itu jadi luar biasa interesting ya. Dan walaupun ChatGPT menampilkan 3 opini ya atau kemungkinannya, kita ambil salah satu aja ya, terus digali lebih dalam ya dengan eksegese dari kitab Yohanes dan lain sebagainya, bisa ya menjadi sesuatu yang bahan perenungan yang mendalam ya untuk komunitas gereja kita. Tapi kembali ya, bagaimana memainkan prompt itu ya. Jangan suruh ChatGPT tuliskan khotbah untuk 30 menit untuk gereja ini gitu misalnya. Ya dia bisa, dia akan dengan yakin ya. Tapi Bapak Ibu akan kecewa dengan kualitasnya gitu ya, karena detil-detil tertentu dia akan miss gitu ya. Bahkan di bagian-bagian ini ada detil tertentu yang seorang expert juga akan merasa bahwa jawaban ChatGPT agak boring ya. Misalnya expert itu ya misalnya akan menunjukkan background kitab Yohanes itu kan muncul ya ketika orang-orang Kristen di apa zamannya Yohanes mungkin kalau diestimasi itu sekitar akhir abad pertama ya, mungkin tahun 90-an begitu ya. Mulai ada yang diusir dari sinagoge dan terjadi pertikaian antara kelompok Yahudi yang Kristen dengan kelompok Yahudi yang menolak Yesus. Ya sehingga penggambaran Yohanes yang semacam ini ya
itu mirip dengan bilang ya bahwa Dendels dari VOC itu yang menjajah Indonesia itu lebih baik loh daripada Diponegoro, pahlawan nasional gitu ya, dan itu menampilkan satu ketegangan tersendiri ya buat pembacanya begitu ya. Dan jangan-jangan itu yang berusaha ditampilkan Yohanes untuk mendobrak ya pemikiran-pemikiran kelompok Yahudi ya waktu memandang Yesus begitu ya. Nah, itu butuh seorang expert kali ya yang tahu background kitab dan lain sebagainya ya, daripada cuma sekedar prompt terhadap ChatGPT. Tapi ChatGPT bisa sangat menolong ya dengan kreatif kalau dipakai dengan cara yang benar. Jadi mungkin pertanyaannya adalah bukankah apa boleh pakai AI untuk pelayanan, tapi bagaimana cara memakai AI untuk pelayanannya, dan itu butuh sensitivitas terhadap limitasi AI. Nah, kita kenalan dengan berbagai aplikasi yang lain ya. Ini kasus yang sangat terkenal. Kasparov itu dikalahkan oleh Deep Blue. Dia adalah komputer buatan IBM tahun 1997. Ini mungkin debut pertama AI yang menjadi sangat terkenal dan sangat kontroversial ya. Karena Kasparov itu seorang pecatur yang sangat kuat ya. Grandmaster yang 15 tahun ya merajai World Championship di catur ya tahun 85 sampai 2000. Dan dari ribuan permainan dia yang serius ya 2400 tercatat ya, dari sejak umur 12 dia cuma kalah 170 permainan saja. Jadi luar biasa hebat ya. Dan lebih hebat lagi, Kasparov itu tahu perbedaan main caturnya mesin dan manusia. Mesin itu komputasinya cepat dan lain sebagainya, bisa menghitung langkah sangat cepat ke depan dan berbagai kemungkinannya ya. Dan tekniknya biasanya brute force, tapi dia ada repertoar permainan juga ya, ada apa perpustakaannya ya, permainan-permainan sebelumnya ya. Lalu dia mengenali pola-pola tertentu terus berusaha main dengan seluruh pengetahuannya itu kalau AI begitu ya. Tapi cenderung permainannya brute force, hitung ke depan ya, hitung semua kemungkinan ya. Kalau orang nggak bisa, even Grandmaster nggak bisa, keringet dingin dia kalau ngitung ke depan terlalu banyak. Tapi Grandmaster seperti Kasparov, dia mengenali pola di papan, saking seringnya lihat pola itu, dia bisa mencekik lawan pelan-pelan dengan positioning begitu ya. Makin lama lawan itu makin susah berkembang ya. Nah, Kasparov tahu itu. Dan Kasparov begitu main Deep Blue hari itu main satu pembukaan yang dia belum pernah main sebelumnya, dengan harapan Deep Blue nggak tahu ya historical game-nya dia begitu ya. Tapi rupanya Kasparov mendapatkan kejutan justru dari Deep Blue. Kenapa? Karena Deep Blue pagi itu main mengorbankan kuda untuk posisi jangka panjang yang lebih baik. Kasparov kaget. Karena dia taku yang kayak gituan mainnya tuh bukan orang tuh biasanya. Mesin mainnya nggak kayak gitu. Mesin kalau ada keuntungan material cepat, dia akan hajar keuntungan material cepat. Nggak bikin positioning jangka panjang. Itu orang yang bisa main kayak gitu ya. Sehingga Kasparov itu mentalnya jatuh, terus hari itu dia kalah. Banyak analis catur ya, ada salah satu mathematician wanita yang bilang Kasparov itu sebenarnya kalah oleh dirinya sendiri pada hari itu karena dia mentalnya jatuh. Permainan catur itu permainan mental sebenarnya gitu ya. Sehingga kalau orang tuh mentalnya jatuh, apalagi di pembukaan, dia cenderung membuat kesalahan berikutnya. Padahal lawannya kuat gitu ya, sehingga hari itu Kasparov terpaksa kalah. Nah, buat Bapak Ibu yang berusaha membayangkan ya AI itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Ini mungkin ilustrasi sederhana ya. AI itu isinya adalah computational node ya, titik-titik komputasi ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang tahu komputer sedikit, ini CPU-nya. Tapi CPU-nya bukan satu, CPU-nya banyak ya, dan berlapis-lapis begitu ya. Dan setiap computing nodes ini hanya menghitung yang sederhana aja. Jadi ada input masuk dikalikan sama weighting factor ya, faktor pengali, dijumlahkan terus diteruskan ke layer berikutnya, nanti diproses oleh titik berikutnya. Nah, typical application ya untuk semacam ini ya adalah di awal sini ya sebelah kiri misalnya input layernya diisi dengan informasi dari pixel gambar tertentu misalnya gitu ya. Misalnya kalau saya punya 256 kali 256 pixel ya, saya bisa bilang inputnya warnanya apa, seberapa terang dan sebagainya, masuk ke layer komputasi yang ini. Lalu di layer komputasi yang output ini misalnya ada 26 output, isinya huruf A, B, C, D, E, F, G, H, sampai Z gitu ya. Sehingga kalau saya punya tulisan tangan di input ini ya, terus saya tahu tulisan tangan itu bahwa oh ini tulisan tangan huruf A, maka input output pertama yang nyala. Kalau huruf B, output kedua yang nyala gitu ya. Lalu jaringan
saraf tiruan ini namanya ya, neural networks, itu dilatih sehingga dia terus bisa mengenali, oh kalau tulisan yang kayak gini, ini huruf A atau huruf B ya. Terus dari latihan contoh itu di outputnya ini, dia mengadaptasi perhitungan matematika ini, faktor-faktor pengalinya dan penjumlahannya untuk setiap titik ini sehingga jadi cocok. Dengan cara demikian, jaringan saraf tiruan ini, neural network ini bisa diajar dengan contoh-contoh tertentu, terus dikasih tahu bahwa ini huruf apa, lama-lama dia bisa mengenali tulisan tangan, misalnya. Gitu ya. Tapi dia bisa mengenali apa aja sebenarnya asal training datanya cukup ya. Mungkin order training data yang cukup itu ratusan ribu atau bahkan jutaan begitu ya. Kalau itu cukup banyak, neural networks ini cukup canggih ya. Dia bisa mengenali tulisan tangan atau gambar atau apapun ya dengan akurasi yang cukup tinggi kalau datanya banyak. Tapi tekniknya sederhana aja karena teknik ini meniru sebenarnya jaringan saraf di otak manusia. Otak manusia itu prosesornya nggak cuma satu. Sel otak kita itu banyaknya minta ampun jauh lebih banyak dari neural network di mesin AI kita ya. Tapi sel otak kita itu sangat lambat sebenarnya. Ordernya 20 milisecond ya. Padahal eh, komputer-komputer kita tahun 90-an saja sudah ribuan kali lebih cepat ya karena udah megahertz sekarang gigahertz begitu ya. Jadi komputer tuh jauh lebih cepat kok, tapi komputer nggak bisa ya mengenali misalnya gambar anjing dan kucing dengan cepat siluetnya. Sedangkan manusia bisa. Sehingga engineer-engineer pada tahun 90-an itu dan mungkin sebelumnya sudah ya tahun 80-an meniru jaringan otak manusia ini. Ya, sehingga dengan cara demikian kita bisa punya mesin yang bisa dilatih dengan data-data lalu mengenali pola gambar tertentu. Nah, aplikasinya apa ya? Ini salah satu aplikasi yang muncul di harian Forbes di Amerika ya. Tahun 2012 artikelnya ya. Target itu supermarket dan supermarket ini pakai data-data pelanggannya ya dan berhasil meramalkan kapan seseorang itu hamil. Karena ya di artikel ini ditulis ya, kalau orang itu hamil, dia ada belanjaan-belanjaan tipikal yang dia beli gitu ya. Misalnya ada tas besar gitu, atau ada suplemen magnesium untuk kesehatan ibu dan anak gitu ya. Atau karpet besar berwarna biru yang cerah untuk anak-anak ya. Atau ada belanjaan yang sifatnya mungkin kurang berbau ya, misalnya lotion atau sabun yang baunya kurang karena ibu-ibu yang hamil bisa cepat mual begitu ya. Sehingga kalau ada berbagai belanjaan ini di satu basket yang sama, ini namanya analisisnya basket analisis ya, di e-commerce selalu melakukan hal ini gitu misalnya ya. Maka bisa dilakukan prediksi. Misalnya dia bilang ya ada kasus di mana di Atlanta ada Jenny Ward umurnya 23 ya, punya belanjaan-belanjaan tertentu, maka bisa dihitung 87% kemungkinannya dia itu hamil dan hari kelahirannya itu mungkin sekitar bulan Agustus. Ini dari Maret gitu ya. Bahkan bisa diprediksi tuh kapan kelahirannya. Nah, ini jadi penting buat supermarket karena kalau supermarket bisa meramalkan kelahiran seseorang begitu ya, maka keluarga yang baru punya bayi biasanya punya pola belanja yang khusus. Terus kalau dia mulai belanja ke supermarket tertentu, nanti dia bisa jadi langganan supermarket itu. Ya, jadi kalau pas dia mau ada kelahiran bayi, terus dikasih iklan, terus dia belanja ke sana ya karena ada diskon dan lain sebagainya. Nanti pola belanjanya terus menerus ke supermarket itu gitu. Jadi dengan ramalan yang demikian bisa punya impact besar ya terhadap eh, ekonomi dari target ini supermarketnya yang melakukan data prediction yang semacam itu. Nah, ini aplikasi yang lain di bidang kesehatan ya. Ini dari tahun 2020 di tengah-tengah pandemi ya. Ini 2020 sih masih di awal ya. Pada saat itu tes PCR tuh masih mahal ya. Saya ingat di Indonesia mungkin harga awal tuh sekitar 2 jutaan ya. Tapi ronsen tuh banyak. Mesin ronsen biasa di rumah sakit ada ya. Nah, ini ada kasus di UC San Diego ya di California ya. Mesin ronsennya dikasih data supaya bisa bedain ya, ada AI di belakangnya, bedain paru-paru sehat sama paru-paru sakit. Ya, datanya banyak ya, mungkin ratusan ribu atau lebih begitu ya. Lalu ini ada kasus orang nggak ada simptom COVID-nya, terus dikasih ke ronsennya itu ya, dibaca X-ray-nya sama AI. Lalu AI-nya bilang ini sakit nih paru-parunya, ada gejala awal pneumonia ya. Terus abis itu dites COVID, ternyata beneran COVID. Gitu ya.
Jadi hal semacam ini ya bisa menyelamatkan nyawa karena kalau testing medis yang mahal itu tidak tersedia dan bahkan dokternya nggak ada ya. Kan kalau mengoperasikan X-ray itu perlu dokter radiologi ya, spesialis ya untuk bisa baca ya. Kalau Bapak Ibu lihat gambar di sebelah kanan ini aja, mungkin nggak bisa bedain ya yang mana yang sehat, yang mana yang sakit gitu ya. AI itu harus dilatih juga ya, harus belajar juga supaya bisa membedakan. Nah, tapi kalau AI-nya bisa diakses dengan luas gitu ya, misalnya di kampung ada mesin X-ray, dokter radiologinya nggak ada ya, karena terbatas jumlahnya, dokter spesialis selalu terbatas ya. Tapi AI-nya misalnya bisa suruh baca hasil X-ray-nya, terus bisa melakukan diagnosis dini, jangan-jangan ada nyawa yang bisa terselamatkan. Begitu ya. Abis itu kalau ada dokter radiologinya available, baru didiskusikan lagi dengan dokter radiologi ya. Tapi mesin AI semacam ini bisa sangat menolong, terutama kalau butuh diagnosis dan intervensi yang cepat ya, dan waktu tidak berpihak kepada kita. Nah, ini aplikasi yang lain ya. Saya ambil artikelnya dari majalah Wired tahun 2023 ya. Ini aplikasi yang banyak dibicarakan orang, yaitu tentang robot taksi ya, atau self-driving car. Jadi self-driving car itu adalah mobil yang dilengkapi dengan berbagai peralatan radar dan map ya, seperti Google Map dan lain sebagainya ya. Radarnya depan belakang ya, tetapi juga dilengkapi dengan AI sehingga dia bisa mengambil keputusan di jalanan ya, apakah yang dia harus lakukan ya kalau menghadapi rintangan, bagaimana menavigasi dan sebagainya gitu ya. Jadi idenya kalau punya robot taksi adalah saya nggak perlu driver ya, panggil taksi, duduk, tidur, nanti kalau sampai saya dibangunin, terus selesai gitu ya. Nah, tapi banyak perusahaan juga yang mulai memperdebatkan ya, apakah robot taksi ini bisa atau enggak gitu ya. Karena artikel yang ini tahun 2023 ya, Oktober yang lalu, belum begitu lama ya, eh, ada lisensi ya, izin untuk perusahaan dari General Motors ya, di kota San Francisco. Di San Francisco ini banyak percobaan-percobaan semacam ini, ada mungkin sekitar 3 perusahaan ya yang mencoba ya. Ini ditarik izinnya karena persoalannya robot taksi itu masih suka membuat kecelakaan ya. Di dalam kasus yang ini ya, adalah yang terjadi ada pejalan kaki perempuan ya. Ini kesenggol ya sama mobil biasa yang bukan robot taksi ya. Terus tahu-tahu terlempar ke depan robot taksi, terus robot taksinya nabrak terus keseret. Ya, masalahnya nggak berhenti tapi nyeret terus gitu ya, sampai sekitar eh, beberapa meter, ini 20 feet begitu ya. Nah, sehingga izinnya ditaruh ya. Nah, dilemanya adalah begini ya. Persoalannya ya, robot taksi itu dengan seluruh peralatan hebat dan AI-nya itu sebenarnya melakukan prediksi ya, mathematically dan lain sebagainya, dan mereka ditrain, diperlengkapi dengan map dan sebagainya. Tapi di jalanan kan selalu ada kondisi sulit ya, sehingga selalu ada ethical decision yang diambil oleh pengemudi ya. Eh, Bagaimana caranya ya menyelamatkan diri ya? Tentu mesinnya bisa aja diprogram ya. Misalnya mendahulukan wanita dan anak-anak. Ya, jadi kalau ada wanita dan anak-anak di jalanan, terus dia pengemudi laki-laki, dia pilih tabrak pohon gitu misalnya ya. Ya bisa ya diprogram semacam itu gitu ya. Tapi ethical dilema semacam itu kan selalu sulit ya. Karena siapa yang berhak menentukan siapa yang berhak hidup atau tidak, begitu ya. Walaupun mesinnya punya kemampuan perhitungan sangat cepat dengan akurasi yang tinggi, apakah dia akan berhak ya, atau kita harus beri hak untuk memutuskan ethical dilema yang semacam itu? Atau kita tetap lebih comfortable kalau ethical dilema semacam itu ditaruh di tangan manusia, betapapun manusia itu punya limitasi ya, dan punya keterbatasan juga melakukan ethical decision. Gitu ya, itu pertanyaan-pertanyaan kita ya. Jadi persoalan teknisnya mungkin bisa kita selesaikan ya dengan berbagai teknologi ya. Pertanyaan etikanya itu mungkin tanpa solusi. Ya, lalu bagaimana kita ingin hidup di dunia yang seperti apa dengan AI? Itu pertanyaan sulitnya buat kita ya. Kita coba lanjut lagi ya. Dilemanya ada lagi ya beberapa yang lain. Nah, ini salah satu yang kita hadapi kalau kita lagi pilpres ya, dan Bapak Ibu juga baru melewati pilpres, belum sepenuhnya lewat ya, karena masih ada kasus di MK yang menjadi perdebatan juga di grup-grup WA ya. Nah, masalahnya adalah apakah kita bisa meramal pilpres lewat posting di Twitter ya. Ini Dennis Christian ini mahasiswa teknik elektro di UPH ya. Dia
problem skripsinya adalah berusaha melihat dengan AI ya sentimen kata-kata posting yang muncul di Twitter yang melibatkan nama-nama calon presiden ya. Lalu apakah dia ingin melihat dari sentimen itu bisa meramalkan nggak siapa presiden yang menang ya. Jadi ini dia mulai dengan data dari tahun 2008 bahkan ya Obama sama McCain, yang orange ini perolehan suara aslinya, yang biru ini adalah sentimen positifnya dari data Twitter ya. Kelihatan kalau disuruh meramal Obama lawan McCain bahwa Obama menang, mesin AI-nya Dennis ini berhasil ya. Obama lawan Romney juga begitu ya, walaupun gap antara perolehan suara asli dengan ramalannya ada gap yang lebih besar begitu ya. Tapi tendensi bahwa Obama menang lawan Romney ini benar juga. Begitu juga Biden lawan Trump tahun 2020 ya. Yang jadi anomali adalah Trump lawan Clinton nih tahun 2016. Karena secara baik dari suara perolehan maupun estimasi sentimen AI ya, lebih tinggi Clinton, tapi Trump yang jadi presiden. Ini karena sistem pemilu di Amerika itu sistem elektoral, jadi bukan pemilihan langsung ya. Nanti state itu nanti memilih lagi ya. Jadi bukan suara terbanyak pasti menghasilkan presidennya, melainkan suara elektoral itu ya yang tergantung dari pembagian antara negara bagian state-nya itu yang memberikan suara gitu ya. Jadi di sini terjadi anomali ya, tetapi anomali ini sedikit banyak terjadi karena perolehan suara itu tipis begitu ya antara Clinton dan Trump. Dan Bapak Ibu yang mengikuti pemilu di Amerika mungkin bisa juga merasakan ya bahwa ada kontroversi yang sangat besar ya di dalam kemenangan Trump tahun 2016 ini. Nah, Dennis juga mencoba meramalkan pemilu di Indonesia ya, tapi lebih repot ya karena mesin AI-nya biasanya terbiasa membaca sentimen dalam bahasa Inggris, jadi dia terpaksa posting bahasa Indonesia itu diterjemahkan dulu ke bahasa Inggris pakai mesin, lalu dilempar ke mesin AI yang ngerti sentimen bahasa Inggris, saya terus melakukan prediksi yang sama. Tahun 2014 Jokowi Prabowo ya lebih tinggi Jokowi yang presidennya. Tahun 2019 lebih tingginya lebih jauh daripada 2014 ya karena udah satu periode Jokowi mulai dipercaya banyak orang ya. Tahun 2014 Jokowi bukan siapa-siapa, cuman gubernur Jakarta aja gitu ya. Tahun 2019 gapnya lebih besar, Jokowi juga menang terhadap Prabowo gitu ya. Nah, apa problemnya ya dengan kemampuan AI meramal pemilu semacam ini? Masalahnya adalah kita itu hidupnya di platform ya, either di YouTube, di Facebook, atau zaman sekarang mungkin TikTok ya menjadi platform kesukaan masyarakat juga begitu ya. Ini ada satu problem yang disebut social dilemma. Ada filmnya, dokumenter di Netflix begitu ya. Di dalam film ini dijelaskan ya bahwa platform-platform itu inginnya kita sebagai user tinggal selama mungkin di platform. Kenapa? Karena kalau kita tinggal lama di platform ya, platform itu bisa menjual iklan kepada kita dengan lebih banyak ya. Jadi YouTube mau kita stay lama di YouTube, Twitter begitu juga, Facebook begitu juga. Demikian juga dengan TikTok. Jadi bagaimana mereka memaksa kita ya atau mendorong kita untuk stay lebih lama di platform dengan memberikan hal-hal yang kita sukai. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau saya ini kritikal terhadap pemerintah misalnya ya, saya akan senang ya pembicara seperti Rocky Gerung gitu ya, yang mungkin pakai kata-kata cacian yang kasar ya, walaupun dia seorang profesor di UI juga nggak apa-apa gitu ya. Lalu kalau saya terdeteksi ya oleh platform, wih, Pak Ihan nih suka nih sama Rocky Gerung ya, dia lempar lagi yang sejenis semacam itu, gitu ya, yang kritis terhadap pemerintah, begitu ya. Nah, nanti saya senang, oh saya terkonfirmasi, bukan saya aja nih yang suka hal-hal yang semacam itu ya, memang nih pemerintah ini ngaco dan ngawur gitu ya. Terus saya terkonfirmasi, saya senang, saya stay lebih lama di platform, terus platform itu bisa jualan iklan dengan lebih masif ya kepada saya begitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau saya itu secara politikal itu kiri ya, terus stay makin lama di platform, saya makin kiri, makin ke pojok gitu ya. Kalau saya kanan, saya stay makin lama di platform, saya dengar berita-berita lain yang mengkonfirmasi saya makin ke kanan. Sehingga kubu polarisasi itu makin besar ya. Apalagi platform itu kadang-kadang ya tidak mensortir tuh yang hoax atau yang berita resmi itu yang mana. Jadi saya dilemparin hoax aja nggak apa-apa ya, dan hoax itu kan lebih legit ya, lebih garing gitu ya, lebih lebih berminyak ya, goreng sana goreng sini gitu ya.
Terus akhirnya saya lebih seneng gitu ya, sehingga ya lebih parah gitu ya daripada kalau saya langganan media biasa aja ya. Terus abis itu saya bertemannya ini dengan isolated echo chambers ya, dengan teman-teman yang sependapat juga dengan saya, karena saya jadi seneng kalau saya dikonfirmasi. Problem lain adalah hoax itu katanya menyebarnya 6 kali lebih cepat daripada truth ya. Kalau media itu santai-santai ya, berusaha berimbang pemberitanya, nggak laku medianya. Jadi Bapak Ibu jangan heran ya, lihat media resmi zaman sekarang kadang-kadang judul-judulnya kayak clickbait juga. Ya karena kalau nggak ntar nggak ada yang ngeklik. Ya, nah masalahnya adalah pas ngeklik kita baca nggak ininya ya beritanya dengan lebih detail ya. Kalau media itu secara jurnalisme masih berusaha menjunjung tinggi etika jurnalisme yang baik ya, dia biasanya berusaha berimbang. Ya mungkin seperti CNN Indonesia atau Kompas masih berusaha menjaga reputasinya ya. Yang lain-lain daripada nggak dibaca, dia garing aja gitu ya. Clickbait nggak apa-apa, yang penting dibaca dulu begitu ya. Nanti lama-lama, toh ada orang yang suka dan ada yang nggak suka, ada kubu yang positif, ada yang negatif. Tapi kalau nggak ada kubu sama sekali, nggak bisa jualan, gitu ya. Jadi dilemanya ini ya mempengaruhi keseluruhan masyarakat. Bahkan media yang resmi juga bisa berubah behaviornya karena terpaksa kena ombak zaman begitu ya. Nah ini dari salah satu sahabat saya Ismail Fahmi ini mengajar di Universitas Islam Indonesia ya. Jadi shout out ini untuk Ismail Fahmi untuk kebaikannya men-share data-data ini ya. Dia punya mesin membaca sentimen dari Twitter ya, nah yang diberi nama drone emprit begitu ya, karena postingan tweeting itu yang dia baca ya. Lalu ini adalah hasil bacaan drone emprit ya pada saat setelah debat kedua ya presiden waktu itu ya. Dan kalau dibaca ya sentimen positifnya, yang hijau itu positif ya. Lalu Bapak Ibu bisa lihat awannya ini, yang pro Ganjar ini yang sebelah kanan atas, pro Anies sebelah kanan bawah ya, pro Prabowo ini sebelah kiri ini. Ya, dan Bapak Ibu kalau ingat ya debat kedua itu ya, Prabowo agak terpancing ya, marah sama Anies ya. Terus jadi terkesan marah-marah di panggung gitu ya. Mungkin di debat pertama dia agak berjaya ya karena apa joget dikit orang udah seneng gitu ya. Terus ngelucu ya sorry ya terus ini ya langsung di atas angin gitu ya. Di debat berikutnya dia kurang persiapan tampaknya ya. Terus Anies ini kan sangat articulated ya karena apa dosen begitu ya. Terus terkesan sophisticated begitu ya. Terus memancing kemarahan Prabowo yang akhirnya jadi terasa kurang elegannya. Jadi kelihatan awan Prabowo ini kecil, awan Anies ini yang paling besar ya, terus awan Ganjar ini yang menengah gitu ya. Sehingga apakah awan-awan Twitter itu bisa membaca ya apa yang terjadi di darat ya dalam rangka Pilpres? Tampaknya dari berbagai percobaan ini tampaknya jawabannya adalah iya. Nah, masalahnya kalau mesin itu ya apa dipakai ya untuk mempersenjatai misalnya kampanye ya. Jadi semua partai politik mungkin memanfaatkan ya mesin sentimen analitik semacam ini ya untuk membaca apa isu ya, bagaimana menggoyang isu ke arah yang lebih menguntungkan untuk kelompoknya dan lain sebagainya begitu ya. Nah, masalahnya kalau masyarakat itu tinggal di platform dan terpolarisasi dan mungkin sampai sekarang Bapak Ibu juga merasakan di grup-grup WA masih ada yang terus berantem ya karena berbagai hal ini ya. Masyarakat seperti apa yang kita coba bangun ya? Apakah kita itu nanti cuma diadu domba sama AI ya? Terus kalau kita polarisasinya tinggi, nanti harus membangun bersama gimana caranya? Begitu politisi itu kan kalau lagi kampanye memang sangat nyelekit ya, tapi begitu dia memerintah, dia harus mengajak semua orang untuk bekerja sama. Kan masalahnya itu ya. Nah, masalahnya kalau di level masyarakat grassroots kita masih berantem gitu ya. Dan berantemnya mungkin karena ada apa semacam fenomena sosial yang dipersenjatai AI ya. Kita hidup dengan ketidaksadarannya di tengah-tengah itu, gimana kita membangun begitu ya. Jadi itu masalah tersendiri ya yang menjadi besar di tengah-tengah masyarakat yang hidup dengan AI. Nah ini kalau Bapak Ibu pakai Google ya, Google itu menyediakan Google Trend ini yang bisa menampilkan ya hasil searching kata tertentu ya dan trennya yang mana yang lebih tinggi gitu ya. Ini belakangnya juga AI nih ya. Jadi misalnya penerbit buku ya misalnya
suka pakai ini. Misalnya kalau judul buku Bapak Ibu kurang menjual gitu ya, ditaruh dulu nih di Google Trend. Yang kata apa yang menjual ya? Manajemen atau bisnis ya? Marketing atau eh, e-commerce gitu misalnya ya. Nanti kata yang lebih menjual itu ya ditaruh sebagai judul bukunya. Nah, ini adalah Google Trend menjelang Pilpres 2024 ya. Ini 1 hari sebelum tanggal Hari Valentine waktu Februari kemarin ya. Kalau kita taruh kata Anies, Ganjar, dan Prabowo di Google Trend ya. Lalu dilihat di Indonesia 30 hari terakhir trennya seperti apa ya. Kalau kita lihat yang kuning ini Prabowo ya, paling tinggi. Lalu Ganjar itu merah, agak terpuruk ke posisi ketiga terakhir, dan Anies itu di posisi kedua. Ya, jadi bahwa berbagai survei misalnya ya, dan bahkan Google Trend bisa tahu ya posisi semacam ini ya, itu menunjukkan bahwa mungkin memang pemilu kita itu tidak terjadi kecurangan ya, karena secara garis besar posisi berbagai hal yang berusaha menangkap fenomena di masyarakat itu sinkron ya. Jadi sebenarnya quick count ya atau polling ya itu sebenarnya mekanisme pelindung kita tuh. Ya, jadi kalau polling-polling itu somewhat berbeda sangat jauh ya dari hasil pemilu, kita boleh curiga nih ada kecurangan apa yang sistematis gitu ya. Tapi kalau semua itu sinkron dan semua pakai mesin statistik yang berbeda ya, bahkan Google Trend juga begitu ya. Ya mungkin memang begitu trennya. Ya, sehingga teman-teman yang mencermati Google Trend mungkin ada juga yang berpikir ya kalau ada 2 putaran itu nomor 1 itu yang masuk ke putaran kedua, bukan nomor 3. Karena Google Trend sebelum hari pencoblosan itu sudah menunjukkan tren yang semacam itu juga. Ya. Nah, pertanyaannya tentu kita sebagai gereja ya, atau kita sebagai komunitas beragama menghidupi pengaruh AI yang semacam itu di kehidupan kita seperti apa? Nah, ini ada tulisan tentang The Godfather of AI ya. Namanya Jeffrey Hinton, dia hengkang dari Google karena dia ini yang bikin metode backpropagation di neural networks yang Bapak Ibu tadi lihat ya, itu jadi terkenal karena kerjaan dia ini ya. Jadi ini ilmuwan utama nih yang bikin neural networks dan AI zaman sekarang itu jadi mungkin begitu ya. Dia udah mulai dari awal tahun 90-an itu. Nah, dia keluar dari Google karena mengkritisi dan agak takut juga dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam dunia yang hidup dengan AI ya. Jadi dia bilang AI itu ya memang semacam autocomplete lah. Autocomplete ini kalau Bapak Ibu nulis di Google search satu kata-kata tertentu, nanti Google akan berusaha menyelesaikan ya. Misalnya kalau Bapak Ibu tulis mahasiswa UI, maka Google itu akan mungkin berikan tagline atau headline tentang mahasiswa UI di berita-berita yang paling viral begitu ya. Misalnya mahasiswa UI ada yang terbunuh karena kasus pinjol waktu itu begitu ya misalnya ya. Nah, jadi memang AI itu semacam autocomplete gitu ya. ChatGPT juga kalau Bapak Ibu cermati sebenarnya semacam autocomplete juga. Tapi kata Jeffrey Hinton, kalau punya autocomplete yang really good dan really powerful, mungkin kita belum betul-betul menghayati implikasinya, dia bilang gitu ya. Nah, terus di bagian atas ini satu cuplikan dari artikel ini dia bilang ya, bahwa AI itu ya berpikirnya itu di level subkonseptual. Misalnya dia bilang ya, kalau dikasih tahu simpanse itu suka bawang bombay gitu ya, maka kita akan menduga bahwa gorila juga suka bawang bombay. Gitu ya. Tapi kan nggak ada data konkretnya ya bahwa simpanse makanannya sama gorila atau apa, tapi kita melakukan asosiasi itu. Jadi itu sesuatu yang subkonseptual ya. Mungkin juga kalau di padannya di manusia itu subconscious ya, seperti manusia juga membuat decision itu dari berbagai hal yang mempengaruhi. Kadang-kadang logika rasionalnya secara konkret nggak ada ya, tapi dia tetap bisa mengambil decision itu, begitu ya, karena intuisi, insting dan lain sebagainya begitu ya. Nah, lalu Jeffrey Hinton itu bilang ya bahwa sebenarnya backpropagation itu ya, hitungan matematika supaya neural network itu jalan itu sangat sederhana dan mungkin orang-orang nggak berpikir itu bisa jadi sangat heboh ya di awal. Cuman gitu doang kok ya, berbagai CPU ngitung secara bersamaan gitu ya, terus ada mesin yang bisa dilatih. Tapi dia bilang kalau dia mulai menghitung dengan komputer tahun 1985 ya,
terus mulai menghitung perhitungan sekarang dengan komputer sekarang ya, untuk mengejar ketertinggalannya dari perhitungan komputer tahun 1985 itu hanya akan memakan waktu kurang dari 1 detik. Jadi yang ditakutkan Jeffrey Hinton ya adalah bagaimana kalau perkembangan AI itu yang kita pikir baru 50 tahun kemudian akan tercapai, sebenarnya 2 tahun lagi udah bakal bisa. Itu yang dia permasalahkan ya, kita siap atau enggak ya terhadap implikasi semacam itu. Dan dia bilang ya, AI itu nggak mesti di film-film jadi jahat, punya consciousness baru membahayakan kita. AI itu bisa membahayakan kita karena misalnya ya, dia dikasih goal, lalu dia bikin sub goal ya. Misalnya, goalnya adalah bikin Jakarta nggak macet. Tapi AI-nya nggak tahu ya bahwa Jakarta nggak macet itu dia nggak boleh misalnya bocorin semua waduk yang dia kuasai yang ada di Jakarta sehingga Jakarta banjir misalnya. Begitu Jakarta banjir, Jakarta nggak macet lagi. Jakarta hanya banjir, tapi nggak macet gitu ya. Nah kalau AI itu gagal memahami ya, terus dia menghalalkan cara ya untuk buat Jakarta nggak macet begitu ya. Nah kita dalam bahaya gitu ya. Sama seperti itu tadi ya, persoalannya dengan sosial dilema adalah platform itu ingin mengoptimalkan supaya user itu stay selama mungkin di platform. Karena secara ekonomi itu yang menguntungkan. Nah, AI-nya paham atau enggak bahwa dia bisa merusak masyarakat. Karena di masyarakat terjadi polarisasi, terus masyarakat itu bertengkar ya. Dan di dalam kasus tertentu di Amerika, Facebook itu yang dituduh ya, karena ada Cambridge Analytica scandal, yang memprofil user-user Facebook ya, lalu memberikan berita-berita yang khusus sehingga tahun 2016 itu Donald Trump itu bisa menang. Ya itu salah satu tuduhannya yang katakan Kongres ketika Mark Zuckerberg itu bosnya Facebook itu diadili di Kongres, dipertanyakan. Jadi tanggung jawabnya Facebook itu di mana begitu ya. Nah ini ada beberapa contoh lagi ya, mudah-mudahan nanti kita masih ada waktu diskusi. Ini kalau Bapak Ibu bayangkan AI itu kalau dipakai untuk melakukan recruiting di HRD. Ya, persoalannya adalah ini menurut artikel di Bloomberg ya, bulan Maret tahun 2024 bahwa AI itu menunjukkan bias diskriminasi ya, dan Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau AI itu baca nama ya, ada nama-nama tertentu yang menjual begitu ya. Misalnya nama Kevin itu lebih menjual daripada nama Budi gitu ya. Atau nama Cindy atau Wanda itu lebih menjual daripada nama Wati ya gitu ya. Misalnya ya. Nah, kalau AI itu dilatih dengan data-data tertentu, lalu dia baca nama aja ya, terus sudah melakukan decision ya, misalnya tentang etnik seseorang dan lain sebagainya, derajat pendidikan, status sosial ya, kelas ekonominya dia, dan berusaha meramalkan ya siapa yang akan lebih berhasil begitu ya berdasarkan nama saja, tiba-tiba AI-nya jadi rasis begitu ya. Dan apakah perusahaan bisa disalahkan ya kalau memakai AI yang mengoptimalkan performa dari pekerjanya, tapi AI-nya rasis. Nah, problem semacam ini yang akan menghantui kita. Karena kalau AI baca data dari dunia nyata untuk belajarnya dia dan dunia nyata itu rasis, AI kita akan jadi rasis juga. Masalahnya adalah ya di artikel ini dari Oktober tahun 2023 ya, bahwa manusia yang membaca kesimpulan AI yang rasis akan berpikir bahwa itu adalah kesimpulan yang tepat juga. Karena AI akan sangat confident sih waktu mengambil kesimpulan-kesimpulannya ya, terutama generatif AI ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang terbiasa hidup dengan AI, minta penelitian terbaru tentang hal tertentu, minta referensinya, dia akan meracau tuh. Ngomong apa aja paper yang nggak ada gitu ya. Terus kalau Bapak Ibu cari di Google Scholars, papernya nggak ada, nama penelitinya nggak ada gitu ya. Tapi AI memang didesain ya, terutama ChatGPT ya, untuk punya derajat kreativitas yang tinggi itu bisa menghasilkan hal-hal seolah-olah dia meracau begitu ya, supaya tetap bisa menghasilkan respons terhadap pertanyaan yang diajukan gitu ya. Nah masalahnya adalah kalau AI-nya rasis, terus dia meracau, terus manusia yang mendengar AI yang meracau itu mempercayai hal itu sebagai kenyataan yang ada di masyarakat, dia akan rasis juga, dan rasis itu akan bertahan lama dan akan saling menyuapi ya antara AI sama masyarakat ya. Ini problem modern kita. Nah ini tadi Bapak Ibu juga udah lihat ya, ada dengar beritanya, ini muncul di New York Times. Mark Zuckerberg ini dipertanyakan ya di sidang ya tentang kasus Facebooknya itu. Pertanyaannya adalah
bagaimana kalau platform itu dipakai ya oleh kekuatan asing atau kekuatan apapun ya, kekuatan big tech atau apa untuk mempengaruhi hasil pemilu gitu misalnya. Siapa yang harus bertanggung jawab begitu misalnya ya. Lalu yang terakhir ini sebelah kanan sekarang masih panas ya, TikTok mau di-ban juga oleh Kongres Amerika karena TikTok dipunyai oleh perusahaan China yang notabene mempunyai kekuasaan ya yang bisa tidak terbatas terhadap eh, company-company teknologi yang munculnya dari Cina daratan begitu ya. Kalau data itu diminta misalnya apakah akan diberikan gitu misalnya ya. Sehingga diskusinya di Kongres Amerika adalah persoalan national security ini. Apakah TikTok harus di-ban? Sekarang tuntutannya adalah TikTok harus dijual. Tidak boleh dimiliki oleh China, dijual menjadi perusahaan Amerika, baru boleh beroperasi di Amerika, kalau enggak akan di-ban. Dan tampaknya sentimen semacam itu mendapatkan apa dukungan ya, terutama tahun ini juga Amerika akan menghadapi pemilihan presiden juga. Nah, ini dari gereja ya, Paus Fransiskus termasuk yang banyak dipakai untuk apa gambar-gambar yang generated by AI ya begitu ya. Tapi kenapa sih Paus itu disenangi ya? Oh, pakai ini ya, sebelah kiri ini gambarnya kayak rockstar gitu ya, dan ini ada tulisan generated by AI. Terus di sebelah kanan pakai jaket balon begitu ya, sangat modis begitu ya. Nah, ini beberapa penjelasan yang muncul dari artikel New York Times ini ya. Misalnya eh, ini profesor di Yale ya, Jennifer Hurt bilang ya, bahwa Paus itu dikenal sebagai orang yang sederhana ya, dan terutama Paus Fransiskus ya, sangat terkenal itu ya, dan sangat solider ya terhadap yang miskin dan terpinggirkan ya, sehingga menggambarkan dia seperti rockstar itu tuh fun ya, dan orang tahu bahwa ini pasti bohong gitu ya. Sama seperti Bapak Ibu waktu mau pilpres kemarin, mungkin di YouTube pernah lihat Presiden Soeharto ya yang pakai deepfake mendukung paslon 02 gitu ya. Nah itu juga lucu-lucuan yang semacam itu ya, karena dikeluarkannya kalau nggak salah dari Golkar ya. Jadi orang tahu ini lucu-lucuan. Tapi kalau keluarnya dari misalnya pihak paslon yang lain gitu ya, itu bisa jadi kontroversial dan repot gitu ya. Nah pertanyaannya untuk kita adalah ya, image seperti apa sih gereja Kristen zaman sekarang ya? Sehingga apa benar ya gereja itu kalau dipotret oleh AI ya, sebenarnya cute karena gereja itu adalah komunitas yang berpihak kepada orang-orang yang miskin dan terpinggirkan begitu ya. Lalu ini ada pendapat yang lain dari Sharon Jones, dia juga profesor di Theological Seminary di New York ya. Sharon Jones itu bilang ya bahwa Paus Francis ini ya adalah Pope of the People, sehingga menggambarkan dia di tengah-tengah orang banyak dan di public places semacam itu ya, enjoyable begitu ya. Nah, apakah gereja punya citra yang semacam itu juga ya, bahwa kita itu adalah komunitas tubuh Kristus yang for the people dan among the people, atau sebenarnya gereja itu menara gading begitu ya, sehingga orang juga nggak fun mau mempotret gitu ya pendeta terkenal dari Indonesia zaman sekarang dengan AI, enggak lah, yang ada nanti marah-marah orang itu gitu ya. Nah ini itu tadi sedikit uh, material untuk diskusi juga ya, peran gereja ya. Ini ada aspek lain ya, bahwa AI itu bisa dipakai untuk terapi psikologis. Ini sebenarnya udah lama juga ya. Isunya adalah kalau AI bisa menangkap dari kalimat-kalimat seberapa depresi seseorang dan lain sebagainya, terus menerapkan psikoterapi yang agak well established ya, seperti CBT gitu misalnya ya, sehingga memberikan suggestion yang menolong untuk mental health begitu ya. Nah, ini akan bisa mengisi kekosongan yang dibutuhkan oleh gereja, terutama karena di gereja mungkin tidak ada psikolog ya, atau terlalu sedikit ya. Sementara di jemaat mungkin banyak kebutuhan itu tapi tidak bisa mengakses. Bagaimana kalau bisa ada wobot, ini istilahnya ya, yang bisa diakses lebih luas ya, tetapi juga bisa di-guidance oleh seorang psikolog yang tersedia pada saat-saat tertentu. Wobotnya sendiri bisa 24 jam ya, sehingga akses yang lebih luas itu bisa ada keuntungannya juga. Nah ini jadi berbagai tantangan dilema kita tentang AI. Ada persoalan diskriminasi, ada persoalan ethical dilema, ada persoalan sosial dilema itu tadi ya, masyarakat yang terpolarisasi. Juga ada persoalan job shifting ya. Apakah misalnya AI akan makan profesi seorang psikolog profesional gitu misalnya ya,
apakah pendeta jadi akan tersingkir karena khotbah ChatGPT itu lebih bagus daripada khotbah pendeta gitu misalnya ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan ya. Di sisi yang lain ya, AI itu menghasilkan democratization of expertise ya. Jadi orang biasa kalau ditolong oleh AI juga ya, misalnya saya bukan pemain catur profesional, tapi kalau saya main caturnya sama AI, jangan-jangan saya bisa main agak berimbang ya sama pemain catur profesional tertentu gitu. Seorang suster misalnya bukan dokter ya, tapi dia menerima pelatihan dan pendidikan di bidang medis juga. Kalau dia ditolong oleh AI, dia bersama AI, jangan-jangan dia bisa seefektif dokter, padahal dokter sangat susah, misalnya di daerah-daerah tertentu gitu misalnya. Nah, jadi ada democratization of expertise ini ya, yang membuka peluang sebenarnya untuk orang-orang berprofesi di luar pakem yang umum gitu ya, dan memberikan akses yang lebih luas dan produktivitas yang lebih tinggi kepada masyarakat ya. Nah, peran gereja bagaimana kita bisa menavigasi refining, returning, reforming ya. Jangan-jangan gereja itu tugasnya bukan menghasilkan khotbah-khotbah ya, tetapi menjadi komunitas tubuh Kristus yang menyembuhkan ya. Tapi bagaimana kita melakukan itu di tengah-tengah zaman AI? Padahal kita pikir tadinya khotbah lah yang menyembuhkan orang, bukan tubuh Kristus. Sehingga siapa tahu salah satu efek yang menyembuhkan dari AI adalah kita tuh jadi paham tugas kita sebagai gereja lagi ya, dan kembali kepada panggilan kita. Nah, segitu dulu ya. Tampaknya waktu saya juga udah merembet kebanyakan. Saya serahkan kembali kepada Pak Petra. Jangan-jangan kita ada diskusi yang hangat. Baik, Bapak Ibu, sangat menarik kan ini pembahasan tadi dari Pak Ihan Martoyo. Singkat saja, apa yang saya tangkap tadi, AI itu cerdas, berguna lebih cerdas dari saya mungkin ya. Mungkin pasti malah lebih cepat juga gitu. Tetapi untuk hal-hal yang mendetail dia payah gitu ya. Nah itu, jadi untuk expert, orang yang mungkin expert ini orang yang menekuni bidangnya, pandai di bidangnya itu, nggak mungkin itu AI apa kecerdasan buatan mengalahkan orang yang expert gitu ya. Karena apa yang dikerjakan itu sebenarnya adalah meniru, meniru apa yang sudah dilakukan gitu ya. Karena dia collecting data, collecting, kalau tadi lukisan dia ada pattern-pattern tertentu yang dia apa namanya, yang dia tiru gitu ya. Jadi ada pros, ada cons gitu ya. Ada keunggulan, ada kelemahan. Nah, ini kaitannya dengan gereja. Kita mau memanfaatkan seperti apa? Nah, ini peluang kita untuk memperdalam lebih lanjut. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan raise hand terlebih dahulu atau tulis di kolom chat. Kita mau memanfaatkan AI itu bagaimana? Eh, di bagian apa? Tetapi eh, di sini tampaknya sudah ada beberapa tanggapan gitu ya. Ada dari Pak Benyamin Sembiring itu bagaimana kita bisa mempercayai jawaban AI. Eh, Tingkat kepercayaannya seperti apa? Itu Pak Ihan, mungkin bisa itu dulu Pak Ihan. Ya, terima kasih Pak Benyamin, Pak Petra juga. Saya ingin shout out juga ya ke Bu Yulia Un yang hadir juga di tengah-tengah kita. Channel Sabda di YouTube juga membicarakan tentang AI. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa juga tune in ke sana ya. Nah, soal tingkat kepercayaan ya terhadap jawaban AI. Nah, eh, kalau Bapak Ibu bilang AI, mungkin experience sehari-hari adalah ChatGPT kali ya. Nah, ChatGPT itu memang ada semacam tingkat kreativitas yang bisa disetting ya, antara dia meracau sama dia sangat regulated. Masalahnya kalau sangat regulated ya, dia akan jawabnya itu-itu aja gitu ya. Tapi kalau dia ada derajat kreativitas yang disetting lebih tinggi ya, dia bisa lebih kreatif ya, menggabungkan berbagai hal ya. Tetapi ada kemungkinan juga dia jadi meracau gitu ya. Nah, tingkat akurasi itu selalu ada di antara tingkat itu ya. Jadi nggak bisa 100% ya. Kalau di atas 90% itu udah sangat tinggi ya. Kalau misalnya skripsi dari mahasiswa-mahasiswa kita di Teknik Elektro UPH mungkin sekitar 70%-an ya. Jadi kalau Bapak Ibu bandingkan dengan melempar koin ya,
kalau melempar koin itu kan 50% ya, artinya itu sama sekali nggak working lah kalau 50% gitu ya. Tapi kalau udah di atas 50% ya, udah 70% berarti dia ada pengetahuan tertentu yang dia bisa ya decide dengan lebih baik ya di kebanyakan waktu ya. Kalau di atas 90% dia akurasinya sangat tinggi. Tapi sangat akurat tuh nggak bisa. Kalau kita paksa akurasinya tinggi ya, artinya dia sangat regulated begitu ya, sangat mengikuti formula coding tertentu ya atau algoritma tertentu, dia nanti jadi membosankan ya. Nah, itu salah satu dilema yang dihadapi oleh AI yang untuk terapi itu. Ya, salah satu aspek untuk kesembuhan orang kan sebenarnya adalah kalau dia merasakan empati ya. Ada orang yang memahami begitu ya apa yang dia sedang jalani begitu ya, dan psikolog-psikolog yang terampil dan terlatih itu bisa ya menunjukkan empati itu di dalam dialog itu begitu ya. Nah, masalahnya adalah ya eh, kalau AI-nya terlalu kreatif nanti dia berbahaya ya, dia mungkin suggest hal-hal yang nanti membahayakan si klien begitu ya, karena dia rada ngawur, nanti dia meracau gitu ya. Tapi kalau dia sangat regulated ya, dia sangat patuh aja pada aturan-aturan algoritmanya, nanti dia jadi membosankan ya. Karena kalau orang itu chatting ya, terus memberikan pertanyaannya sama, jawabannya selalu sama setiap kali, dia akan langsung tahu ini mesin. Kalau orang tuh tahu dia ngomong sama mesin, dia nggak akan bisa merasakan empati dan lain sebagainya gitu ya. Jadi setting dilema itu ya antara tingkat kreativitas sama tingkat regulasi itu ya, untuk aplikasi tertentu jadi sangat menentukan juga dan mungkin jadi pilihan yang sulit juga ya menghasilkan dilema tertentu. Jadi berapa tingkat kepercayaannya? Selalu kalau kita di kelasnya sama mahasiswa saya yang harus ngumpulin tugas lewat AI ya, adalah saya tuh berusaha membangun skeptisisme ya. AI itu hebat ya, dan mungkin lebih pintar dari kebanyakan mahasiswa ya, tapi kamu jangan terlalu cepat percaya. Ya, kamu coba ya kuliti ya apa yang dikatakan oleh AI itu salahnya di mana, terus kita diskusikan dan kita perdebatkan gitu. Karena akurasi yang 100% itu nggak ada, dan kita perlu tahu kapan AI itu meracau gitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita expert atau dokter expert atau psikolog expert atau apa, kita bisa spotting di mana AI itu meracau ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu tadi spotting juga ya lewat gambar-gambar yang diproduksi AI itu ya. Kalau detil dia dia payah gitu ya. Tapi kan itu tadi ya, kalau ilustrasi gambar Petrus sama Paulus itu ya, buat kebanyakan orang awam itu udah oke. Tapi orang yang belajar Biblika berusaha cari-cari mana nih yang botak, mana nih yang hidungnya bengkok gitu ya. Nah, jadi butuh ekspertis tertentu juga memang untuk mengapresiasi detil ya. Jadi di situ juga dilemanya sih. Tapi jawaban saya jangan percaya-percaya amat sama AI. Karena dia akan tampil yakin, cuman akurasinya nggak 100%. Oke, baik. Semoga jawaban tadi memuaskan atau mau ditanggapi lagi oleh Pak Benyamin. Silakan Pak Benyamin. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya tertarik sekali ya. Di gereja kami juga ada seseorang yang sangat menggunakan AI ini dan memancing kita sebagai jemaat juga untuk bisa menggunakannya. Bahkan dia memfasilitasi kita untuk itu. Tapi saya ini, karena kan ini Bapak juga dosen, harusnya dunia saintifik ya Pak. Harusnya Iya, dunia Pak. saintifik. Jadi saya ngelihat hasil AI tidak bisa di-refer. Kemana nge-refernya? Kalau saya bilang rokok tidak bermanfaat untuk manusia karena ini, ada refernya berdasarkan Bapak Profesor Doktor ini bukunya ini gitu. Tapi kalau AI kan itu makanya saya bilang tadi bagaimana kita mempercayainya. Takutnya nanti salah gitu loh. Apa yang dia kasih. Misalnya gini aja. Saya langsung memanfaatkan tidak, tapi saya suruh istri saya coba tanya di AI tentang ini, saya bilang, atau teman saya coba carikan apa AI nulis apa tentang ini. Dari kata kunci yang saya kasih, dari 3 yang dia kasih, beda semua hasilnya. Jadi saya jadi bingung yang mana yang mau dipakai gitu kan. Harus manusianya juga yang harus pinter. Sepinter-pinter AI, kalau kita nggak pinter, kita nggak bisa buat tulisan itu atau nggak bisa memberikan sesuatu terhadap hasil AI itu. Jadi menurut saya AI itu hanya sebagai ya
inspirator lah. Kalau kita kekurangan inspirasi atau kita nggak punya ide untuk menulis sesuatu atau membuat sesuatu, bisa kita tanya dia. Gitu. Tapi ya nggak bisa, dia tuh bukan, bahkan kalau menurut saya AI itu harus di bawah 50% yang kita percayainya gitu. Kalau menurut saya, walaupun saya juga ahli dalam bidang itu, karena memang nggak dapat dipercaya gitu. Apalagi di dalam dunia saintifik, nggak tahu kalau sekarang sudah berubah, dunia sains sudah mempercayai AI seperti itu. Saya kepingin ngetes juga nanti. Saya mau tanya bagaimana misalnya penjelasan AI tentang Tritunggal. Coba kasih kalimatnya, tanyakan kepada beberapa AI, sama nggak mereka jawabannya? Jangan-jangan nanti pas saya tanya begitu, jawaban itu salah, dan itu yang saya kasih tahu ke gereja gitu kan. Jadi kacau sekali gitu. Jadi kepada siapa saya pertanyakan lagi? Misalnya saya sudah dapat dari AI, sudah saya tulis. AI tidak memberikan referensi. Dan saya percaya begitu saja. Itu yang dikhotbahkan atau itu yang diomongkan. Ternyata salah gitu. Kepada siapa yang bertanggung jawab atas itu gitu. Itu Pak ya, mudah-mudahan semoga bisa dipahami apa yang saya maksud. Kalau yang saya pikir pasti dia bukan saintifik, tapi nggak tahu katanya murid mahasiswa bapak memakai itu, tapi menurut saya yang bukan sains itu. Makasih Pak. Iya, terima kasih Pak Benyamin. Jadi yang kita lakukan di kuliah kita ya misalnya adalah kita bahas satu teori tertentu, mereka harus mengumpulkan hasil obrolan mereka dengan AI dan mengkritisi jawaban AI itu dan memperdebatkannya. Ya, jadi kita bukan pakai itu sebagai referensi karena AI memang nggak bisa direferensi ya, tapi kalau publikasi paper itu bisa. Nah, AI juga muncul dengan tingkat akurasi biasanya ya, yang berbagai technical terms-nya ada ya, tapi bukan tingkat kepercayaan ya. Jadi kalau tingkat kepercayaan kita yang menentukan ya, kalau mau di bawah 50% ya bagus ya. Tapi tergantung dari expertise kita ya. Kalau expertise kita tinggi ya, kebanyakan jawaban AI itu boring sih. Kalau Bapak Ibu tanya di bidang expertise Bapak Ibu ya terhadap AI, jawabannya membosankan. Tapi buat Bapak Ibu yang berusaha masuk ke bidang baru, terus punya teman ngobrol awal saja gitu ya, supaya ada ide-ide, nah AI bisa sangat menolong. Ya, jadi memakainya memang harus sangat berhikmat. Thank you Pak Benjamin. Baik, kiranya bisa dipahami ya, Pak Benyamin. Oke. Selanjutnya masih ada Pak, ini Pak. Terima kasih dari Bu Evi Broto ya. Ibu Evi Broto sudah sharing juga yang sudah dilakukan oleh Sabda. Bapak Ibu bisa klik langsung itu di kolom chat ada https://aisabda.org gitu ya. Silakan kalau tertarik gitu. Dan dari Pak Tito Tarigan ada pertanyaan, dari sekian banyak AI yang ada, AI apa yang saat ini paling cocok untuk menyusun khotbah? Nah, itu Pak. Wah, ini Pak Tito pengkhotbah nih kayaknya ya. eh Mungkin jawabannya semua dan tidak ada ya. Jadi gini, eh, energi komputasi ya untuk menghasilkan AI seperti ChatGPT itu sangat boros dan sangat luar biasa berat ya, karena dia harus mencerna data dari seluruh dunia yang beredar di awan gitu ya. Terus berusaha mesinnya itu melakukan komputasi sehingga bisa merespons ya dengan berbagai data itu ya. Jadi hanya perusahaan-perusahaan besar yang punya computing power yang sangat dahsyat ya dan modal yang sangat besar ya untuk memelihara farm komputer yang sebegitu banyak ya. Sehingga akhirnya kita cuma melihat OpenAI itu yang punya ChatGPT ya, sama Google ya punya Bard, punya beberapa variannya juga. Microsoft basically beli OpenAI ya. Nah, tapi berarti ya mereka mencerna data yang sama untuk latihan. Ya, karena basically data internet bebas yang mereka pakai untuk latihannya. Kecuali AI-nya dipakai ya untuk mencerna data yang khusus, begitu ya, dilatih untuk kepentingan khusus yang spesifik ya. Nah, baru ada perbedaannya. Saya belum pernah dengar ada mesin AI yang spesialis untuk mengkhotbah sih ya. Jadi kebanyakan AI itu AI umum yang mencerna data dari internet luas seluruh dunia. Jadi akan cenderung sama-sama aja ya. Tapi juga berarti akan cenderung bodohnya sama-sama juga. Jadi kalau ditanya AI mana yang lebih cocok, saya rasa lebih baik kita kalau benar
pengkhotbah dan ingin mendorong ya panggilan dan suara hati Tuhan di tengah komunitas kita. Kita beli komentar yang bagus, berusaha mencerna baik-baik ya. Terus abis itu berusaha menggemakan suara kenabian itu lagi di tengah komunitas kita. Karena kita lebih hebat dari AI sih ya. Karena AI detailnya itu payah ya. Tapi kalau buat diskusi awal ya, supaya ada ide dulu, nanti baca komentar yang mana, mengarahkan pikiran ke angle yang mana ya. Mungkin buat penulisan tapan harian gitu ya, itu juga bisa sangat interesting sih untuk di awal ya. Tapi kalau finishing touch-nya pakai AI, saya rasa akan sangat mengecewakan sih. Saya pikir itu sudah menggambarkan ya bagaimana kita sebaiknya menggunakan AI. Apakah Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Silakan kalau mau dipertanyakan secara langsung, raise hand terlebih dahulu. Kalau saya masih boleh, boleh nggak? Masih ada waktu. Silakan dari Pak. Mungkin yang lain dulu kalau nggak ada saya. Langsung aja Pak. Oke, terima kasih untuk soalnya saya baru belajar dan tertarik juga untuk hal-hal yang seperti ini, Pak. Saya masuk juga ke dalam Bapak dosen dunia saintifik lagi saya masuk. Nah, kalau kita menulis, kita mencari ide di AI, kita menulis, membuat. Apakah menjadi sebuah kewajiban saya harus mencari referensi, merefer kemana gitu? Kan nggak mungkin saya bilang referensi AI tahun 2024 gitu kan nggak mungkin. Saya kan harus merefer kepada para peneliti atau buku-buku yang sudah ada gitu kan. Karena makanya saya bisa hanya melihat bahwa itu hanya sebagai mungkin sebagai petunjuk buat saya gitu, tapi kan harus uh, membaca buku dan literatur yang paling penting itu. Saya takutnya begini, ada teman saya ya bukan berkhotbah tapi kami diskusi, tapi dia menulis sebuah tulisan kayak paper singkat lah gitu ya, di dalam sermon gitu istilahnya ya. Nah, dia menjelaskan itu berdasarkan AI. Tapi kan siapa yang meyakini itu benar? Nah, jangan-jangan kita tersesat semua nanti dengan dari tulisan itu. Kalau nggak disaring secara benar. Tapi kalau berdasarkan buku, kan saya bilang, ini saya ambil di dalam buku literatur, ini penulisnya ini gitu. Tapi kalau AI kan nggak bertanggung jawab istilahnya gitu. Seperti itu Pak, saya mungkin uh, lebih ke arah situ untuk makanya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kayak kayak gitu supaya dengan yakin juga kita bisa menuliskannya atau menyimpulkannya sesuatu berdasarkan apa yang kita dapat dari AI itu. Kalaulah seumpamanya hanya katakanlah itu secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kan saya harus merefer lagi kepada jurnal-jurnal, kepada buku-buku yang ilmiah untuk menulisnya. Seperti redundant gitu kan kerjaannya udah baca ya panjang-panjang gitu. Akhirnya harus ke perpustakaan juga, harus mencari literatur-literatur ilmiah untuk itu gitu. Itu Pak, mungkin supaya saya lebih diyakinkan. Makasih. Ya, terima kasih Pak Benyamin. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi memang AI tidak bisa menggantikan referensi-referensi dan jangan pakai AI untuk referensi ya. Tapi kalau AI itu memberikan ide ya, kita bisa cek ke apa database jurnal ya, Google Scholars atau database apapun ya, IEEE sesuai bidang kita ya, APA atau apa begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang pernah melakukan riset ilmiah ya, terus berusaha masuk ke bidang yang baru, Bapak Ibu tahu bisa setahun bacain ribuan paper ya, untuk supaya bisa tahu sebenarnya state of the art itu ada di mana, terus kita mau meneliti kemana ya. Itu pekerjaan yang sangat melelahkan ya. Nah, kalau di awalnya bisa di bypass oleh AI, karena AI baca data-data itu, lalu memberikan semacam tuntunan-tuntunan, kemungkinan yang baik ya, saya waktu duduk di database paper itu jadi lebih terarah gitu ya. Tapi itu tadi jangan percaya AI 100% karena AI bisa meracau. Begitu sih. Mudah-mudahan menjawab Pak Benyamin. Baik, untuk yang di kolom chat, apakah masih mau dibahas Pak? Yang tentang 666 itu. Tampaknya
Pak Ihan terpental Bapak Ibu. Eh, Sambil menunggu Pak Ihan kembali lagi, ada beberapa info yang dapat saya bagikan. Selamat malam Pak Petra, sorry nih saya baru terkoneksi lagi. Iya Pak, saya kasih pengumuman terlebih dahulu Pak. Setelah ini Pak Ihan boleh itu Pak kasih powerful statement buat kami semua tentang ini 1 menit atau 2 menit. Yang pertama ini kami ucapkan terima kasih untuk Pak Ihan karena sudah berkenan hadir bersama kami eh, memberikan materi pemanfaatan AI untuk pelayanan gereja. Dan selanjutnya ada info juga dari kami Bapak Ibu, Scripture Union Indonesia mengadakan acara International Student Camp. Jadi ini camping untuk remaja usia 14 sampai 18 tahun yang dihadiri oleh remaja-remaja dari Jepang, Korea, Singapura, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Taiwan, Filipina, Timor Leste, Vietnam, Laos, Kamboja, dan sekitarnya. Jadi kita Scripture Union Indonesia jadi tuan rumah dan kami akan menyelenggarakannya di 5G Resort Cijeruk Bogor. Kalau Bapak Ibu tertarik silakan kan Bapak anak-anak untuk mendaftar, para remaja untuk mendaftar International Student Camp ke-9 ini. Dan selanjutnya buku terbitan baru dari Scripture Union Indonesia. Ada buku yang ditulis oleh Pak Maker, 10 firman, Dekalog ya, judul bahasa Inggrisnya, aslinya Dekalog, dan ini sudah diterjemahkan oleh tim penerjemah kami, 10 firman hidup sebagai umat Allah. Harga normalnya 85.000, tetapi ini ada harga pre-order 70.000. Jika Bapak Ibu tertarik, bisa memesan ke nomor yang tertera di sini. Tadi di diskusi disebutkan kita lebih prefer ke buku-buku dan memang kami ini penerbitan dan banyak menerbitkan buku. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk membaca buku-buku, silakan hubungi kami. Dan selanjutnya untuk tanggal 26 April. Tanggal 26 April kami akan membahas topik eksorsis, upaya mengusir roh jahat dari hidup kita. Dan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Beliau adalah dosen Perjanjian Baru di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jakarta, STFT Jakarta. Demikian info dari kami. Dan selanjutnya kami kembalikan ke Pak Ihan untuk memberikan powerful statement-nya, Pak. Oh, terima kasih Pak Petra. Mohon maaf beberapa kali tadi disconnect karena sinyal agak terkendala. Terima kasih juga untuk Pak Benyamin untuk pertanyaannya dan untuk teman-teman yang meluangkan waktu untuk menyimak. Memang AI menghasilkan semacam disrupsi ya di dalam kehidupan manusia modern dan termasuk juga gereja. Namun AI berpotensi meringankan pekerjaan-pekerjaan kita terutama yang lebih rutin ya dan mendorong kita untuk menjadi lebih menguasai, lebih expert, lebih skillful di atas level AI karena AI akan menuntut itu begitu ya. Sehingga manusia juga terbebaskan ya untuk meraih level produktivitas yang lebih tinggi. PR untuk kita dan untuk komunitas gereja adalah bagaimana kita melihat panggilan kita. Kalau kita tadinya hanya ada di level kognitif, mungkin sekedar khotbah, sekedar mengorganisasi kebaktian, begitu ya. Apakah kita melihat ada kebutuhan komunitas, kebutuhan empati, kebutuhan relasi
di antara sesama manusia yang tidak bisa dipenuhi oleh AI, yang sebenarnya juga menjadi panggilan tugas kita, tapi sudah lama terbengkalai dan dilupakan. Disitulah mungkin Tuhan menuntun kita dan menolong kita ke masa depan yang hidup berdampingan dengan AI bisa lebih produktif. Mudah-mudahan itu menolong kita. Baik, terima kasih Pak Yan. Boleh pimpin doa penutup Pak Yan. Baik Pak Petra, mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, memang kami penuh kelemahan dan tidak semua dari kami menggeluti bidang teknik dan masuk ke dalam kedalaman dari persoalan dengan AI ini. Tetapi biarlah Engkau yang memberikan kami komunitas dengan berbagai keahlian yang sebagai gereja bersama-sama berusaha memahami dan menghayati panggilan-Mu dan suara-Mu yang memanggil kami kepada zaman ini. Biarlah Engkau juga berbelas kasihan dan memimpin kami ya Tuhan. Bagaimana hidup di tengah-tengah tantangan AI, tetapi juga menggunakan AI dengan produktif untuk mencintai Engkau dan mencintai sesama lebih baik. Kami mohon Kau yang tolong kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.